Assalamualaikum cat lover semuanya. Balik lagi ke channel Rumah Abu Juno. Kenalin, ini namanya Bayi. Bayi itu salah satu anaknya Capri yang lahiran kemarin. Jadi usianya tuh kurang lebih sekarang itu sebulan kurang. Nah, dia itu sekarang keadaannya kayak gini guys. Jadi dia suka kejang-kejang muter sendiri. Kenapa? Jadi sebabnya tuh pas umur dia kurang dari sebulan, pas 3 mingguan lah, kan si Capi tuh lagi sering mindahin anaknya gitu ya, ke kadang-kadang di bawah lemari, kadang di bawah tangga gitu. Nah terus pas pagi-pagi kita lihat itu dia pindahin anaknya udah di belakang lemari, dan kita temuin si Capi ini udah kegeletak di lantai kaku. Nah kemungkinan kalau feeling saya dia itu jatuh pas diangkat sama ibunya buat naik ke belakang lemari. Nah jadi pas kita temuin gitu dia masih hidup, cuman teriak-teriak kesakitan, terus dia kejang-kejang kayak gini, muter-muter. Jadi aku pikir juga tadinya nggak bisa bertahan lama gitu ya, karena kebetulan pas itu ada libur, jadi kebetulan nggak ada dokter hewannya. Jadi ya udahlah, kita putusin untuk kasih susu pengganti aja. Kita ambil susu kambing, dispuitin tuh kalau nggak salah harusnya 2 jam sekali. Kita coba dikit-dikit, dia bisa, ternyata dia mau minum, tetap mau minum, semili itu masuk ke perutnya gitu. Jadi dia masih mau minum, jadi untungnya masih mau minum. Dan keesokan harinya tuh kejangnya masih kejang tapi membaik gitu kan. Akhirnya kita sempetin ke dokter, tapi dicek ke dokter kita nggak bisa ngelakuin apa-apa karena dia masih terlalu kecil. Dia beratnya kan tadi masih 250 graman, 270. Kalau di ronsen pun tidak kelihatan tulangnya kata dokternya. Terus masih terlalu kecil. Jadi ya emang kita curiganya karena memang ada cedera kepala atau cedera di tulang belakangnya gitu. Jadi ya jadi dari dokter pun tidak menyarankan untuk apa-apa. Jadi cuma diresepkan vitamin untuk saraf dan tulangnya, kemudian dilanjutkan dengan susu penggantinya, karena dia nggak bisa diem nyusu sama induknya langsung. Jadi kalau nyusu sama induknya langsung tuh gerak-gerak sana kemari, jadi nggak bisa fokus. Jadi banyakan gerakan yang nggak bisa terkoordinir sama dia, motoriknya tuh jadi kayak acak-acakan gitu, jadi gerakan berenang gitu terus kakinya gitu. Nah makanya kali ini kita mau bahas tentang mengenal pengganti air susu induk kucing buat bayi kucing. Kan kadang-kadang ada kapan tuh kita perlu susu pengganti. Misalnya kadang kita nemuin kasus tuh induknya mati ketika melahirkan, atau misalnya induk kucingnya memang sedang sakit jadi tidak bisa menyusui, atau anak kucingnya yang sakit kayak si bayi kan begitu. Atau kadang-kadang kan teman-teman suka nemuin tuh bayi kucing tapi kita nggak punya indukan, kita kasih apa ya untuk 1 bulan tuh kita masih perlu susu. Nah atau misalnya kucingnya lahirnya terlalu banyak, kan puting susunya tuh cuma 8 ya. Kalau misalnya anaknya lebih dari 8 atau 8, kadang-kadang itu perlu tambahan susu dari kita sebagai asupan asinya gitu. Terus mungkin juga terjadi sakit pada induknya, jadi asinya nggak keluar gitu. Kalau misalnya susu penggantinya pilihannya pakai apa aja sih? Nah yang pertama itu kita bisa pakai susu formula yang memang khusus untuk kucing. Banyak merek, dari susu merek Royal Canin, ada juga American Pro. Pokoknya kalau misalnya cari tuh susu kucing gitu. Nah
Yang kedua itu bisa pakai susu bayi tapi yang non laktosa. Kenapa? Karena sebenarnya susu kucing itu ada kadar laktosanya itu rendah. Jadi kalau pakai susu manusia atau susu sapi juga kadar laktosanya masih tinggi, jadi nggak baik buat kucing. Yang ketiga itu masih susu formula kucing, tapi ini yang versi murahnya di pasaran itu ada yang namanya susu Grossi. Dia satu saset itu cuma 5 ribuan, jadi lumayan terjangkau. Yang keempat itu bisa pakai susu kambing. Kenapa susu kambing? Karena kadar laktosanya itu menyerupai dari susu kucing, mendekati karena susu kucing itu kalau nggak salah kadar laktosanya tuh 3% apa berapa gitu. Kalau si susu kambing itu biasanya 4, jadi mirip lah kandungannya. Dan susu kambing ini paling mirip dengan susu kucing, jadi pilihannya bisa 4 itu ya. Jangan pakai susu sapi ya, karena susu sapi itu laktosanya tinggi, apalagi susu ASI ibu. Susu manusia juga laktosanya tinggi. Nah, kalau misalnya pas kita kasih susu penggantinya ternyata dia tidak mencret, berarti artinya cocok, jadi bisa diteruskan. Jadi sebanyak apa sih dan sesering apa kita kasih susu penggantinya itu? Jadi kita kasih itu setiap 2-3 jam sekali dalam satu hari. Jadi satu hari itu bisa 8 kali kita ngedotin ya. Nah, untuk seberapa banyaknya? Jadi kemarin atas anjuran dokternya, perhitungan seberapa banyaknya itu untuk 100 gram berat badan itu minimal sehari dia mesti masuk 8 mili. Jadi kalau misalnya bayinya 200 gram berarti sehari harus 16 mili. Karena sehari itu kita bisa kasih 8 kali, jadi setiap nyusu itu paling nggak harus masuk 2 mili susu. Nah, itu lebih boleh asalkan bayinya nggak muntah, karena ada referensi dari luar juga kalau memang asupannya itu malah sarannya lebih banyak, lebih dari 2 mili itu untuk kalau 200 gram itu lebih banyak. Nah, kita kemarin pernah coba juga pakai yang dari Kitten Lady itu. Pas kita cobain ke bayinya ternyata malah muntah karena kebanyakan. Jadi disesuaikan aja sama kondisi bayinya, yang penting jangan sampai dia muntah gitu. Kalau udah kenyang di stop dulu, nanti dilanjut lagi. Jadi lebih baik sering sedikit tapi sering daripada sekaligus banyak tapi dimuntahin lagi nantinya. Nah, dari keempat pilihan susu pengganti itu akhirnya kita jatuh pada pilihan pakai susu kambing murni yang sudah dipasteurisasi. Sebenarnya susu kambing ini ada yang raw, ada yang pasteurisasi. Kemarin kita pakai susu Elvis, katanya mendingan pakai yang pasteurisasi untuk newborn karena dia sudah bebas dari bakteri kan, jadi lebih steril susunya. Ini susunya tahan 7 hari di kulkas biasa. Kalau mau lebih awet bisa taruh di freezer. Nah, ini saya pindahin ke botol kaca gini untuk diangetin sekali makan. Ini ada yang 50 mili itu biar bisa di freezerin aja, karena kebanyakan kalau misalnya buat anak bayi itu 50 mili kan kebanyakan itu sayang. Jadi daripada basi kita taruh freezer, di kemasan kecil-kecil lagi gitu. Untuk sekali minumnya taruh di yang botol kecil ini 10 mili, jadi kira-kira buat setengah hari itu bisa dipakai, jadi nggak kebuang kan sayang. Jadi ini taruh di kulkas biasa itu bisa 7 harian kan, jadinya nggak kebuang sayang. Kenapa pakai susu kambing? Itu karena untuk kondisi si bayi yang butuh
untuk vitamin saraf dan tulang, katanya untuk susu kambing itu bagus untuk regenerasi dan untuk sel-sel saraf dan tulang. Jadi bagus untuk saraf dan tulang. Jadi karena emang pas, jadi kita pakai susu kambing. Makanya nggak pakai susu sasetan atau susu formula kucing. Kalau kalian lebih prefer lebih mudah karena nggak gampang basi kan, kalau susu formula yang bubuk itu kalian bisa pakai susu formula kucing. Tapi kali ini karena special case dia butuh suplemen untuk saraf dan tulangnya, jadi kita pakai susu kambing. Nah, si susu kambing susu Elvis ini bukan cuma buat bayi aja, sebenarnya dia buat anjing, buat kucing. Nah, terus buat yang dewasa pun bagus karena dia katanya sih bagus ke bulu, bagus ke kulit, bagus buat saraf dan tulang. Jadi senior cat juga bisa minum untuk susu kambing ini dan nggak bikin mencret pada kucingnya. Jadi biasanya cocok-cocok aja buat kucing atau anjing. Bagus buat suplemen, buat tambahan asupan tambahan ya. Ternyata Mas Abu juga suka, dan buat induk kucingnya juga bagus kok. Jadi ini kan si Capi buat induk kucingnya juga kita kasih sedikit-sedikit susu kambingnya biar asinya juga banyak. Gimana cara nyiapinnya? Kalau buat newborn itu sebaiknya susunya tuh agak hangat ya. Jadi dari kulkas kita rendam dulu pakai air hangat biar dia suhunya agak hangat, suam-suam kuku gitu. Karena kalau newborn itu harus hangat. Tapi kalau misalnya buat dewasa dingin juga nggak apa-apa. Nah, ini kita rendam di air panas sebentar sampai dia suhunya hangat, suam-suam kuku. Terus kita ambil pakai pipet 1 mili, pakai squid 1 mili. Jadi kalau masih newborn banget itu mendingan pakai squid 1 mili karena nyedotnya lebih mudah gitu, karena banyak dot-dot di luar sana itu terlalu besar untuk mulut anak bayi kucing newborn ataupun di bawah 1 bulan. Jadi pakai pipet 1 mili, kita suapin aja ke mulutnya. Kita suapin aja senyaman baiknya gimana. Ada yang bisa dari samping gini, ada yang sambil duduk apa sambil digendong. Yang penting nggak muntah, yang penting bisa masuk gitu dan tidak tersedak bayinya. Terus kalau udah nanti pasti suka belepotan terus pelan gitu. Selain pakai pipet 1 mili ini, kalian juga bisa cari dot untuk bayi kucing, ada kok banyak dijual. Kalau ini namanya pet nipple. Kenapa kita pakai ini? Karena memang ukurannya lebih kecil ya dotnya, ujungnya tuh runcing kecil gini, jadi gampang buat bayinya adaptasi, ngenyot susunya gampang. Ini pipetnya udah yang 6 mili karena dia sekali makan sekarang setelah 300 gram lebih itu dia bisa minum 6 mili sendiri sekali tiap 3 jam ya. Dan itu nggak muntah. Kalau kita kasih lebih dari 6 mili biasanya muntah. Jadi ya kayak gini lebih gampang, lebih mudah pakai ini pet nipple. Pet nipple ini ada yang murah. Ini kita beli cuman 20.000 aja, kurang dari 20.000 malah di Tokopedia. Ada juga yang versi mahalnya itu bisa sampai 160 ribuan, tapi ini kita alhamdulillah dapet yang mirip dan harganya cuman 16 ribuan. Kalian bisa pakai dot dari Royal Canin juga bisa karena ujungnya itu lebih lembut dan lebih kecil juga. Jadi dotnya gimana, lebih baik yang kecil-kecil, jangan yang dot besar, karena kalau yang dot besar dia ngenyotnya susah gitu.
Nah, alhamdulillah ya setelah 1 minggu itu si bayi ini nyusunya makin banyak, jadi sekali minum bisa 6 mili. Terus kondisinya membaik, sangat membaik, dia udah bisa nggak kenjang lagi, terus pergerakannya udah bisa sedikit terkontrol, jadi nggak terlalu acak-acakan random motoriknya gitu. Dan udah nyusu 1 minggu pakai susu kambing dari 270 gram sekarang udah jadi 330 gram, udah naik berat badannya sedikit-sedikit walaupun masih kalah sama berat badan saudara-saudaranya. Nah, dan dia udah bisa jalan kayak gini, alhamdulillah kondisinya membaik. Semoga bisa cepet gendut juga biar cepet sehat. Oke, sekian konten kita kali ini. Kalau ada mau komen, mau nanya, komen, tulis aja di komen. Jangan lupa subscribe dan like channel Abu Juno ya. Wassalamualaikum.